izinkan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kan kami datang kemari ingin berdiskusi Bapak. Tujuan dari kami PP kami ingin mengadakan diskusi bersama dengan calon juru bicara kami yaitu Bapak Agus dan Ibu Sugianti. Yang kami hormati juga rekan kami pengajar praktek Pauji kami juga telah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu guru telah hadir di sini untuk bersama-sama berdiskusi bersama calon juru bicara kami yaitu Bapak Agus dan Ibu Sugianti. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan yang nanti kita termasuk umatnya akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, tidak bertanya-tanya, mari kita buka acara diskusi pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi akan dipimpin langsung oleh Bapak Agus dan Ibu Sugianti. Kepada Bapak Agus diawali dengan Bapak Agus. Silakan. Pak Makoji. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan pengajar praktek ya dalam program calon guru penggerak untuk persiapan menghadapi lokakarya kedua yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya 3 Desember 2022 di SMP Anissa. Sebelumnya yang saya hormati para pengajar praktek dan Pak Makoji yang mewakili saya, Agus pengajar prakteknya Bu Siti, Bu Sugianti pengajar prakteknya Bu Ahmad Koji. Kemudian pada kesempatan kali ini alhamdulillah juga sudah hadir Bapak Dr. Andes AA Suprayitno MMPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak A sudah hadir. Kemudian rekan-rekan ya para wakil di sini ada Bu Sumiati wakil bidang sarana. Kemudian mohon izin wakil bidang kesiswaan sudah mengantar orang tuanya berobat. Kemudian wakil kurikulum sedang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian di sini juga sudah hadir staf-stafnya ya, stafnya kurikulum sudah hadir, ada Pak Indra dan Bu Sugianti. Kemudian stafnya kesiswaan ada Pak Rido dan Bu Vina. Kemudian juga dari koordinator BK sudah hadir Bu Dwi. Alhamdulillah. Terima kasih kehadiran semuanya yang pada pagi hari ini. Terus terang saja inilah kaitan kita atau kami ya calon guru penggerak ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Tapi sebelumnya di sini kami ya berdua dengan Bu Yanti akan memaparkan terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Dan terkait dengan itu pula tujuan diskusi yang akan nanti kita diskusikan bersama yaitu apa sih ya visi yang akan kita lakukan ya untuk terkait sebenarnya untuk peserta didik ya, untuk murid, karena memang pembelajaran kita adalah pembelajaran yang orientasinya ke siswa atau ke murid. Kemudian yang berikutnya Bu Yanti, setelah kita mendiskusikan ya, kita harapkan nanti pemikiran Ki Hajar Dewantara ya KHD ini menjadi sebuah pemikiran yang terus terang saja kita akan mendalami ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya peserta didik ya atau anak pasti memiliki kekuatan ya, memiliki kodratnya masing-masing ya, ada kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga disinilah kita akan melihat sejauh mana sih kodratnya siswa ya atau anak ya, karena terus saja bisa jadi ya pembelajaran yang kita lakukan atau kita sebagai siswa ya pada zaman kita belajar mungkin berbeda dengan siswa yang kita ajarkan pada masa sekarang. Nah itulah makanya kita sebut kodrat zaman ya, karena terus saja dan tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya teknologi yang kita hadapi sekarang ini seperti pisau bermata dua.
Ya. Kenapa? Karena di satu sisi teknologi ya dalam hal ini gadget atau gawai bisa kita permanfaatkan untuk pembelajaran. Kenapa? Karena yang namanya dunia teknologi itu kan berkembangnya sangat cepat sekali, dan media pembelajaran pun ya terus terang saja pasti akan bisa kita telusuri, bisa kita rangkai, bisa kita cari ya dengan menggunakan internet. Makanya anak-anak sekarang ya seperti inilah ya teknologinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita mau melaporkan mulai hari ini kita pelaksanaan akhir semester ya, PAS atau asesmen kompetensi ya, asesmen sumatif juga kita laksanakan dengan 2 metode, yaitu pertama metode online ya dengan menggunakan gawai ya, tesnya, kemudian yang kedua dengan offline atau esai dengan isian dengan menggunakan kertas. Hari ini kita baru mulai. Kemudian yang berikutnya kita nanti mengharapkan diskusi kita nanti kita akan mengharapkan nanti kita semuanya mengharapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ya kita padukan dengan visi yang akan kita sepakati bersama ya, yaitu kita coba menuntun siswa kita seperti yang akan kita harapkan ya. Kemudian nanti ada kodrat alam dan kodrat zaman ya, kemudian pendidikan yang berpihak kepada murid, kemudian bukan tabula rasa, kemudian budi pekerti, dan guru sebagai petani. Nah inilah yang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kalau kita jabarkan pasti panjang sekali. Lanjut Bu Yanti. Nah ini cita-cita ya untuk murid ya. Memang kalau cita-cita untuk murid ini terus saja pasti banyak yang akan kita sampaikan. Nah nanti kita akan diskusi ya cita-cita untuk murid itu apa sih ya di dalam diskusi kita nanti, karena memang di agenda kita ya kita akan diskusikan cita-cita untuk murid itu apa nih ya, terkait dengan yang bisa kita gabungkan dengan visi sekolah seperti itu. Ini yang untuk cita-cita untuk murid. Yang kedua Bu Yanti, yaitu nah ini dia ya, kita memimpikan muridnya seperti apa nih gitu. Kita mengharapkan apa sih ya siswa kita di SMP Negeri 2, kita mau apa nih, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua ya kita percaya bahwa murid adalah, nah nanti kita coba diskusikan bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul dengan apa. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah inilah yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena poin inilah yang kita akan diskusikan akan mau ke arah kemana nih ya, seperti itu. Lanjut Bu Yanti. Nah ini sudahkah ya? Nah, ini dia jawaban yang akan kita coba kaitkan ya, kita coba hubungkan ya dari keenam tadi ya. Nah ini karena kan terkait dengan yang namanya Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila atau P3. Nah, karena memang terus saja di kita di SMP Negeri 2 khusus untuk kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai masuk ke tema Suara Demokrasi ya, untuk project P5-nya. Dan untuk kelas 8 dan kelas 9 kita menggunakan kurikulum 2013 seperti itu. Lanjut Bu Yanti. Oke, ini visi sekolah ya. Mudah-mudahan tidak bertentangan dengan yang ada di sebelumnya. Mohon maaf Pak AA ya, izin untuk visi sekolah ya. Yang pertama atau yang akan kita visi sekolah itu apa? Yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter ya, kemudian cerdas, beriman, bertakwa ya, modern, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Inilah visi sekolah ya, atau visi SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan yang coba kita akan diskusikan bersama-sama nantinya. Lanjut Bu Yanti. Nah ini dia. Ini yang nanti kita coba diskusikan ya. Apakah visi sekolah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, jadi nanti coba kita kombinasikan
mana yang benar-benar bisa kita selaraskan dengan visi sekolah. Oke, lanjut Bu Yanti. Oke, ini menyimpulkan, nanti kita simpulkan bersama-sama visi sekolah yang sudah kita gabungkan ya, kita sudah selaraskan seperti apa nanti ya. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi. 1, murid ya, kita harapkan nanti murid kita disiplin, sopan, menghargai dan lain-lain. Kemudian yang kedua, guru ya, guru masuk tepat waktu, kemudian ramah pada anak, mengajar dengan menyenangkan dan lain-lain. Yang ketiga, kepala sekolah mendukung pembelajaran berpihak pada siswa. Kemudian yang keempat, orang tua mendampingi anak belajar ya, ini pasti di rumah ya, karena mendampingi siswa belajar ada di rumah orang tua gitu. Yang berikutnya Bu Yanti. Oke, ini menggali pendapat ya. Ini menggali pendapat ya. Diharapkan nanti inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, ini juga nanti kita akan gabungkan ya, pendapat-pendapat dari Bapak AA, kemudian dari para wakil, kemudian dari staf, kemudian dari Koordinator BK ya, dan seterusnya. Nanti kita coba mau diapakan atau mau diwujudkan dalam bentuk apa nanti untuk visi sekolahnya. Lanjut Bu Yanti. Oke, ini ada pertanyaan pemantik ya. Ada yang pertama, apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ya. Terus bagaimana sih rancangan waktunya? Ya, ini nanti kita akan coba jawab bersama-sama ya. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Lanjut Bu Yanti. Oke, ini kesimpulan. Mungkin untuk kesimpulan, oke, ya untuk kesimpulan nanti Bu Yanti. Nah, silakan Bu Yanti. Tapi biar mohon maaf Pak Agus, biar nyambung dibahasnya satu-satu. Kalau mau membimbingkan murid mungkin dari pendapat Bapak. Ya, nanti dipandu sama Bu Yanti. Iya. Silakan Bu. Oh, gitu. Oke, siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, saya melanjutkan yang sudah tadi dijelaskan sama Pak Agus ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama visi sekolah kita. Tapi sebelumnya kita ke ini dulu ya. Sebenarnya sebelumnya Pak Haji gitu. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Nah, kita ingin melihat apa cita-cita untuk murid kita, yaitu dengan cara mengisi kalimatnya. Nah, sebenarnya kita balik lagi Pak Haji. Sebenarnya apa sih yang ingin kita lakukan untuk selanjutnya? Nah, kita memimpikan murid-murid kita itu seperti apa? Jadi saya dan Pak Haji minta bantuan Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Jadi kita untuk memimpikan murid-murid kita itu yang kita inginkan itu seperti apa? Jadi di sini kita adakan forum diskusi. Nah, biar lebih jelas mungkin kita berikan pendapat Bapak Ibu di sini ya, di kertas ya, biar mungkin kalimatnya bisa dituliskan. Kalau nggak maksudnya maaf ya. Kalau nggak usah bolpen ngomong aja. Oh, ngomong aja nggak apa-apa, boleh ya. Kan namanya Lisan diskusi. aja. Kalau Lisan. diskusi kan lisan ya. Lebih lisan langsung. Lebih hidupnya ketika kita sama-sama bicara gitu. Karena kalau saya pribadi sebagai guru, saya memimpikan murid-murid yang saya bisa diajak bekerja sama, mereka mau belajar bersama-sama saya. Mereka suka dengan apa yang saya ajarkan kepada mereka. Jika mereka tidak mengerti, maka mereka bisa bertanya dengan perasaan mereka nyaman, tidak ada kendala apapun, tidak takut. Terutama untuk pelajaran matematika yang tadinya tidak suka dengan matematika, kalau misalnya saya ajarin, mereka menjadi suka. Jadi yang saya impikan seperti itu. Jadi siswa-siswi saya menjadi pribadi yang mempunyai akhlakul karimah. Terutama karena kalau mereka sudah beriman, terutama kan karakter itu ya, hati mereka sudah nyaman untuk belajar dengan kita. Insya Allah dengan sendirinya maka pelajaran yang kita berikan itu insya Allah mudah diterima dengan orang mereka. Nah, mungkin dari sini ada Bapak Ibu mungkin pendapatnya yang lain. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Mungkin Pak A, mungkin kalau Pak A sebagai guru, Pak A memimpikan
ini adalah sudah masa PPP ini kan berorientasi kepada profil pelajar Pancasila, maka saya lebih condong kita memimpikan murid-murid yang memiliki sikap yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Karena dari situ kan, dari profil Pancasila itu ada yang bertakwa, ya, kebinekaan. Kalau itu saja yang bisa didapatkan, kalau kita bisa membentuk para siswa atau murid kita yang memiliki karakter pelajar Pancasila, ya kita itu akan bisa luar biasa nanti hasilnya. Maka saya lebih condong, karena ini kita masanya kekinian gitu ya. Jadi kita cobalah, karena kan tujuan akhir daripada tujuan pendidikan saat ini di Merdeka ini adalah bagaimana kita mampu mewujudkan, yaitu adalah tentang profil pelajar Pancasila. Itu saya kira Bu. Oke, terima kasih Pak Aap. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain memberikan pendapat. Bu Vina, silakan. Ya, tidak jauh berbeda dengan jawaban Bu Sugianti dengan Bapak. Saya memberikan ini karena saya kebetulan kesiswaannya banyak melihat pola tingkah laku siswa. Kami berharap anak-anak kami, murid-murid kami adalah yang pertama adalah berakhlak, gitu ya. Adab, karena adab itu paling penting. Insya Allah kalau adab, akhlak sudah dimiliki anak-anak, insya Allah nanti malah ilmu mengikuti gitu. Seperjalanan mereka nanti belajar, insya Allah malah akan cepat. Jadi harapan saya pribadi selaku kesiswaan, murid-murid kami ini berakhlak, adab. Seluruh siswa segera masuk ke kelasnya masing-masing. Gerbangnya masing-masing. Terima kasih Miss Vina. Mungkin dari Pak Indra, silakan. Bu Dwi sini. Kasihan tadi sendirian nggak berani. Kalau dari saya kita memimpikan murid-murid yang mampu bebas mengekspresikan dirinya. Kalau saya lihat kan di kelas banyak yang murid-murid cenderung pendiam. Pendiam, jadi kita nggak tahu sebenarnya dia maunya apa sih. Saya pengennya tuh di kelas tuh suasananya hidup gitu. Jadi setiap murid tuh bebas mengekspresikan maunya gimana nih pelajaran ini biar terkesan menyenangkan, biar masuk ke pikiran masing-masing mau gimana ini. Jadi bebas mengekspresikan pikirannya, ekspresinya. Padahal dia pasti punya cita-cita ya. Padahal pasti punya cita-cita punya Iya, apa. malu ya, Bu. Iya, cuman malu Pak. Mama. Iya. Gak apa-apa diterus aja. Ya, Pak Rido, dari kombinasi. Sudah mencapai semua, cuma nambahin aja dari Pak Indra tuh, saya setuju banget. Kita saling sharing kali ya, antara guru dengan siswa. Kebetulan saya di BK juga, jadi mungkin itu yang kurang kita antik tadi tuh diantik, supaya anak-anak bisa sharing ke kita. Kalau kita kadang-kadang kita yang sharing ke anak-anak, tapi anak-anak tuh nggak ada feedback ke kitanya gitu. Jadi saling sharing itu harus dikuatin gitu, biar mereka terbuka, mengekspresikan dari kata Indra, ya, tahu mau jadi apa. Akhirnya kita mengajarnya ke anak pun udah tahu, oh ini anak ini tuh kayak gini gitu. Dan yang kedua mungkin kita sebagai guru bisa memberikan contoh yang baik juga buat siswa. Kita nyuruh anak A, ternyata kitanya B. Iya, beri teladan ya. Iya, kayak gitu sih udah menurut saya. Berarti kembali lagi ke kita lagi. Bu Sumi ada di mana? Bu Sumi Berobat ya. ya. Baiklah Bapak Ibu ya, ternyata kita Bu Dwi belum. Bu Dwi ada lagi Bu Dwi. Bu Dwi adalah koordinator Bapak. Silakan Bu Dwi. Berikan pendapatmu. Dari saya sendiri mengharapkan murid itu yang bisa mencapai tugas perkembangannya, salah satu contohnya adalah di standar kompetensi kemandirian peserta didik itu ada landasan perilaku etis. Jadi bagaimana siswa itu dapat berperilaku, bersosialisasi dan sebagainya, dan bisa mengembangkan pribadinya mereka, gimana cara bersosialisasi, belajar serta karir itu sendiri, khususnya di murid SMP. Oke, itu. Ada lagi? Udah. Terima kasih Bapak Ibu ya, Bapak Kepala Sekolah. Ternyata kita sepakat ya semua, karena dari saya yang tangkap tadi semuanya adalah
bahwa kita ingin mewujudkan bahwa siswa kita agar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terutama di situ semuanya juga sepakat bahwa pembelajaran berpihak pada murid ternyata agar membuat murid kita menjadi nyaman dan belajar menjadi menyenangkan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita sepakat ya Pak Haji ya. Ya, sip. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut yang kedua. Kalimat tumbang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Kita percaya bahwa apa itu murid adalah apa Haji? Ya. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan minat dan bakat. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan minat dan bakat. Ada yang lain mungkin? Kata lagunya Tulus, manusia-manusia hebat. Manusia hebat. Keren ya Pak Ridho ya. Kembali lagi menjadi manusia-manusia hebat. Ada lagi mungkin Pak Indra? Kita percaya bahwa murid sebenarnya adalah individu yang merdeka. Jadi dia ya sekali lagi dia nggak bisa benar-benar kita atur. Jadi tetap ada keinginan dari diri mereka tuh sebenarnya mau jadi apa. Potensinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kita hanya bisa memfasilitasi mau ke arah mana sih mereka ini. Tapi setiap anak saya yakin mereka adalah individu yang merdeka dan punya potensi masing-masing. Ya, Miss Vina mungkin? Sama dengan Pak Indra bahwa sebenarnya anak-anak itu semuanya spesial. Setiap anak itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Setiap anak itu punya kelebihan di bidangnya masing-masing, entah akademik, entah seni atau apa. Jadi setiap anak-anak itu memang unik dan memiliki sesuatu yang spesial. Tinggal memang kita di sekolah yang tinggal membantu untuk mengembangkan apa yang mereka miliki. Yang mungkin Bu Dwi mau menambahkan? Ya, kurang lebihnya sama seperti Pak. Karena murid-murid kita itu sebenarnya punya kemampuan, misalnya di sekolah ataupun di kelas, ketika kita minta mereka untuk mengeluarkan pendapat, pasti itu ada gitu pendapat-pendapat yang disampaikan, gitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki, lebihnya seperti itu. Jadi kita sepakat juga ya bahwa kita percaya bahwa murid kita memiliki minat dan bakatnya masing-masing, bahwa murid kita adalah manusia-manusia hebat yang dengan individu yang merdeka. Mereka belajar tidak ada tekanan. Jadi kita seperti itu ya inginnya. Kemudian kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya menuntun siswa-siswa kita sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Kemudian adalah mereka mampu mengungkapkan pendapat. Jadi kita bisa mengajak siswa kita agar bisa mewujudkan sifat kepemimpinan pada diri siswa kita ya. Seperti kemarin kita coba dengan yang proyek P5 ya, alhamdulillah. Di sini kami bangga Bu Pak Oji, Pak Bu Tuti, karena siswa-siswa kita itu ternyata siswa kelas 7 itu mereka sudah berani, bahkan mereka sudah berani berorasi gitu. Mereka sebagai ketua OS. Jadi kayak kemarin kita udah 2 tema proyek. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi mereka presentasi menjelaskan tentang proyek tugas mereka yang dihasilkan dari bahan-bahan sampah itu hasilnya sampai akhir, sampai dari awal proses, kemudian kegiatan sampai hasil akhirnya mereka mampu menjelaskan presentasi. Kemudian ada beberapa produk yang mereka itu nggak seperti kita nggak nyangka gitu, mereka mampu membuatnya seperti misalnya kipas angin gitu loh dari bahan bekas. Kita nggak nyangka gitu, mereka dengan pelajaran fisika mereka ternyata belum diajarkan juga di sekolah katanya, tapi mereka sudah mampu membuat, atau dengan lampu yang lain dan dengan barang-barang yang dari barang bekas itu mereka sudah mampu membuat hasil karya yang sangat bagus sekali. Kemudian yang tema kedua kita kemarin adalah suara demokrasi, yaitu tentang demokrasi. Kita membuat simulasi tentang pemilihan ketua OSIS. Mereka juga sudah mampu berorasi, menyampaikan visi misi mereka sendiri, tampil di depan teman-temannya yang banyak. Mereka sudah berani tampil seperti itu. Diberikan kesempatan. Jadi kalau mengambil videonya bisa di TikTok ya. Saya Agus Barkar 2020 itu ada. Kebetulan Pak Haji kan humas kita ya Bu. Mbak Ibu bisa lihat di TikToknya Pak Haji Barkar. Jangan lupa di follow. Memberikan kesempatan dan Iya. difasilitasi gitu. Iya, alhamdulillah di sini kita kepala sekolah kita yang terbuka, enak, mendukung kita semua. Jadi guru-guru di sini juga sangat senang Bu belajar bersama-sama gitu ya.
dipertahankan. Lanjutkan gitu ya Bu. Dilanjutkan. 3 periode. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Ya, Kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, betul nggak Pak Haji kalau tadi? Iya, ini. Kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan, benar nggak? Ya, kalau di Kalau Pak Haji gimana? Ya, kalau di sekolah kita memang terus terang saja program yang terkait dengan kedepannya seperti apa. Kalau kemarin arahannya Pak AA sebagai kepala SMP dan juga Kota adalah membuat lingkungan sekolah itu nyaman, hijau, senyaman mungkin hijau, sehingga kita membuat semacam mungkin yang lebih paham nanti Pak AA ya Pak ya untuk penghijauan dan sebagainya. Tapi paling tidak kemarin diskusi kami ya dengan Pak AA adalah kita membuat spot-spot sehingga nanti siswa kita belajar tidak hanya di kelas ya, tapi di luar kelas. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya, siswa kita kalau pelajaran PJOK paling senang banget. Gurunya belum datang udah diparanin ya. Karena apa? Karena memang pelajaran yang di luar kelas itu menyenangkan. Itu yang pertama. Makanya kita dukung kemarin program salah satu program sekolah, yaitu membuat sekolah hijau ya. Dan alhamdulillah kita didukung juga oleh orang tua murid, oleh sekolah ya, dalam hal ini guru ya, dan siswaku juga sangat mendukung sekali, sehingga seperti itu ya. Pak Ayah mohon izin Pak menyampaikan. Nyambung Pak Agus, sama dengan kan kita mengikuti juga program pemerintah ya, sekolah berarti dan ISM ya, sekolah gerakan sekolah menyenangkan. Artinya di sekolah ini sudah terlihat, kalau saya lihat dari ujung ke ujung, kayaknya anak-anak betah di luar ini. Dari luar. Sampai duduk ke sana aja ya, seneng banget. Apalagi tahu tambah wifi. OTW. Kalau itu kan dicari sama orang tuanya, tapi nggak pulang gitu. Terkesian Pak nungguin nanti kesian di sekolah. Ya, sebenarnya intinya bahwa yang diutamakan itu kita memiliki bahwa harapan kita bahwa warga sekolah ini memiliki sikap, yaitu bisa berkarakter hijau, bersih, dan inovatif. Ini yang diinginkan. Artinya bahwa kenapa kita buat bentuk spot-spot bentuk media pembelajaran, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata anak itu lebih senang belajar itu di luar, karena kalau di luar situasi ini tidak membosankan, karena selama ini lalu ada di kelas dengan jumlah siswa yang luar biasa, dengan jumlah siswa yang banyak. Jadi ya ternyata memang seperti ini. Makanya sasaran pertama yang saya lakukan itu adalah bagian belakang Bu ya. Karena biasanya di belakang itu tidak pernah tersentuh. Ya, karena di belakang itu dianggapnya ya belakang ini gitu loh. Makanya yang dulu pas saya masuk ke sini luar biasa menyeramkan menurut saya. Dan jarang sekali anak-anak bermain di belakang, belajar di belakang. Alhamdulillah sekarang di belakang itu jadi rame. Kadang-kadang kalau saya datang pagi-pagi, kalau lewat dari jam 6.30 ternyata sudah banyak yang mengisi, jadi saya nggak kebagian. Ya. Banyak hikmahnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Miss Vina, Bu yang nambahkan mungkin? Tuh, Pak Indra. Oke, Dwi. Jadi kita sama ya, warga sekolah memiliki sikap berkarakter hijau. Apa? Dengan membuat spot-spot hijau. Jadi berhati itu apa? Berkarakter, hijau, dan inovatif. Jadi kebetulan kemarin kita adiwiyata juga Bu. Iya. Pak. Jadi karena dari program Pak A ini bermanfaat sekali ternyata buat kita juga, anak-anak jadi betah. Untuk pembelajaran di luar mereka sangat. Saya udah mencoba belajar di luar. Kalau Bu Yanti, kenapa? Bukan programnya Pak ya, tapi program sekolah. Oh iya, program sekolah. Iya, program sekolah yang perlu kita dukung bersama-sama ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, saling berkolaborasi semuanya. Karena pencetus ya, penghijauan itu adalah Pak A, makanya master berhati itu Pak A Bu. Karena
beliau adalah, kita walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi Pak AA adalah bagi kita itu kepala sekolah penggerak, karena yang menggerakkan kita. Iya, bagus. Karena itu yang tidak dipunyai dengan orang sekolah lain, ya kita punya, dia adalah Pak AA. Karena termasuk Pak A itu narasumbernya sekolah berhati. kemana narasumber yang pertama membuat sekolah berhati itu Pak A, Bu. Buku ada kan namanya di buku. Iya, itu Pak A. Tidak semua kepala sekolahnya. Iya, makanya alhamdulillah kita beruntung sekali, Bu. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa? Kalau menurut Miss Dwi, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa Kita sadar betul bahwa Ya mungkin ini kali Bu Yanti, mungkin kalau di siswa kita kan memang banyak ya, salah satunya ya namanya seorang siswa, seorang murid ya tugas utamanya pastilah dia pasti mencari ilmu kan, belajar. Berarti kan dia sadar nih, Iya, datang ke sadar sekolah betul. ngapain gitu kan, kan kamu kita ke sekolah hanya sekedar datang, main atau apa, tapi kan tujuan utama adalah mencari ilmu, menuntut ilmu gitu yang pertama. Yang kedua pasti ingin bersosialisasi dengan teman-temannya karena sudah hampir 2 tahun ya karena COVID, sehingga inilah kesempatan siswa kita atau murid kita untuk dapat bersosialisasi, berkumpul ya, bercengkrama gitu ya, untuk saling mengisi, saling bercerita, saling curhat gitu kan. Sehingga datang ke sekolah ya memang sadar, datang ke sekolah ya pertama memang utamanya pasti belajar ya, mencari ilmu. Yang kedua ya bersosialisasi. Yang ketiga tentu saja kalau nggak datang ke sekolah nggak dapat duit biasanya kalau jajan Betul, Pak pasti Haji. sadar itu. Sadar banget, Pasti ya Pak. kita Dari mulai tahu kelas bersama. sadar betul. Pengalaman saya dulu, saya Pengalaman, kalau nggak iya. sekolah nggak dapat duit. Kalau jalan jangan dikasih apa sih? Yang terakhir masih catatnya Pak. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya mereka adalah tugas mereka sebagai seorang pelajar, mereka belajar ya di sini, bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian mereka bisa merubah karakternya menjadi lebih baik, karena kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada pembelajaran kan. Nah, karena belajar itu berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti ya sebagainya. Siswa di sekolah kita sadar betul bahwa dengan jumlah siswa yang satu kelas itu, kita kelas besar ada 48 siswa, terutama kelas 7, ada 11 kelas. Jadi kemarin itu juga kalau misalnya ada guru seperti yang mengajar dari 71 sampai 711, ya lumayan lah itu. Apalagi kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi, lebih lumayan lagi. Kemarin saya dapat trik dari Pak. Bukan lumayan capek. Lumayan. Dapat trik Bu dari Pak. Untuk mencari membuat siswa berdiferensiasi itu tinggal itu aja. Siapa yang tidak mengerti, mereka kan pasti akan jawab. Yang mengerti maka menjadi yang terbesar. Jadi dibagi-bagi kelasnya seperti itu. Terus simpel banget ternyata. Kemarin saya coba juga Pak. Jadi seperti itu malah kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi mereka yang siswa yang lebih mengerti bisa mengajarkan kepada teman-temannya. Jadi kayak tutor sebaya. Jadi jadi ternyata sebagai guru kita dengan materi yang terbaru tidak perlu bingung. Ternyata dikasih trik kemarin sama Pak A. Betul. Waktu diasimilasi aksi nyata kebetulan beliau menjelaskan kepada kami. Jadi seperti itu ilmu Bu. Hal seperti kalau orang ngomong kita nggak ngerti, tapi ternyata itu bermanfaat banget. Oh ternyata ini loh yang disebut berdiferensiasi. Setiap siswa kan kita inginnya mencakup semua siswa, kita ingin tahu. Tapi kan nggak mungkin kalau 48. Menarik ya. Apalagi pindah lagi ke kelas, baru 1 jam udah pindah lagi ke kelas lain. Benar-benar Bu, penuh perjuangan di sekolah kita ini. Karena mungkin pengalaman ya. Jadi pengalaman apa yang kita dapatkan, apalagi pada saat saya memimpin di sekolah SMP 20, memang mungkin sekolah satu-satunya di Indonesia yang dipercaya untuk pengembangan pendekatan model pembelajaran diferensiasi ini. Jadi untuk SD-nya itu 3 harapan, Cilanda, SMA-nya itu SMA Atalia, dan SMP-nya ditunjuk adalah sekolah negeri yang kecil, artinya mungil, ya, yang mungkin pernah Pak Kabid bilang, Pak Muslim bilang itu ada sekolah TK Bu ya. Ya alhamdulillah dalam 2 tahun setengah kemudian didukung dengan adanya COVID, akhirnya
kita bisa mewujudkan itu semuanya, sehingga sangat disayangkan gitu loh Bu. Kemarin di hari puncaknya itu kan yang harusnya yang ditampilkan itu adalah SMP 20. Karena pada saat kegiatan ini, setelah saya begini, pengganti saya itu tidak bisa mengembangkan gitu loh ya. Makanya sangat disayangkan. Kita bukunya itu sudah tersebar, itu SMP 20 gitu yang memiliki model. Tapi kenapa kemarin pada saat Hari Besar Guru Nasional justru dari Bali? Ini sangat disayangkan gitu loh, saya sangat disayangkan. Itulah tadi, jadi bagian minat bakat kan, walaupun kita sudah ada tes minat bakat juga, kita juga kadang-kadang kesulitan dengan murid yang banyak. Kalau murid sedikit ya bisa kayak sekolah-sekolah swasta yang muridnya cuma paling banyak 20, mungkin bisa bedakan. Tapi dengan murid 48, membedakan minat bakat kan sulit. Makanya salah satunya adalah bagaimana kalau pada saat kita misalkan kita menerangkan tentang operasional bilangan kan bisa anak-anak siapa yang sudah mengerti, otomatis anak-anak menunjukkan. Siapa yang belum mengerti banget kan gitu, mungkin dia ini kan kumpulan. Siapa yang tidak mengerti, kan mereka juga saya tidak mengerti Pak, kan akhirnya kan kelihatan. Nah dari karakter-karakter itu kan hal yang paling sederhana untuk memisahkan anak itu memiliki minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua mungkin yang harus ditunjukkan itu adalah agar siswa itu cobalah, misalkan anak-anak nggak bisa tentang hukum Om, tapi dia sukanya bernyanyi. Kenapa sih hukum Om itu tidak diciptakan dengan nyanyian? Ya dengan nyanyian misalkan. Arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Itulah namanya hukum Kirchhoff. Ya, jadi anak yang senang melukis, coba lukislah. Anak yang senang berolahraga, bagaimana kita menciptakan itu semuanya. Jadi sebenarnya karakter diferensiasi ini bisa diterapkan kepada siswa, walaupun mungkin angan-angan bayangan para guru, aduh gimana caranya. Nah, ini yang belum bisa diterima. Makanya dikatakan kurikulum merdeka ini bagi yang belum merasakan itu sangat sulit untuk bisa diterapkan. Padahal kesulitan itu akan didapatkan dari hasil proses mereka melakukan pembelajaran. Nggak akan mungkin Pak Agus bisa menerapkan itu semuanya kalau Pak Agus tidak memiliki pengalaman mengajar di kelas A ini. Ya, pengalaman Pak Agus pasti akan berbeda dengan pengalaman Bu Sugianti. Akan berbeda dengan guru-guru yang lain. Karena apa? Karena karakter yang dimiliki oleh individu guru sebenarnya maka harus bisa mengalir pada karakter anak-anak. Ini sebenarnya yang harus dipelajari, yang terus belajar. Makanya dikatakan ya, kalau guru itu tidak pernah harus berhenti, terus belajar dan belajar. Saya kira ya buat Pak Agus aja ngomong Sugianti, yang mudah-mudahan bukan hanya untuk dirinya ya. Ya saya kira Bu Pina, Bu Parido ya, semuanya membutuhkan gitu. Ya makanya ya mudah-mudahan bukan hanya sekedar menggerakkan siswa, tapi juga bisa menggerakkan teman-temannya ya untuk bisa terus mengembangkan pengetahuan. Itu harapan tentunya dari pihak sekolah kepada 3 pioner, 3 guru penggerak. Jadi jangan sampai apa sih Pak Agus, apa Bu Sugianti bodoh dengan kita ya. Semangat di awal ya, semangat di awal, kemudian setelah selesai lalu namanya selesai pula. Semangat ya Pak Haji ya. Insya Allah Dan jangan. Udah ketemu
ketemu Pak Nadiem semangat ya. Senang ya punya kepala sekolah, responnya bagus. Iya, betul. Untung ya kata. Dukungannya benar-benar tidak hanya dari semuanya ya. Kalau saya perhatikan Bapak lurus aja. Tadi kita juga belajar banyak pengalaman yang mungkin yang muda-muda ya Pak. Mungkin Bapak dengan saya sama kali karena usia sudah tua ya. Kayak di pengalaman ya Pak ya. Pengalaman yang Orang tua tadi. kan begitu ya, Bu. Iya, makanya saya sih cuma gitu Pak. Saya juga udah tua ya Pak. Cuman apa sih melihat enggak lah, cucu saya sudah 3. Kalau sudah punya cucu sudah tua ya Pak. Jadi saya perhatikan Bapak ini loh, ternyata gampang ya Pak mencari berdiferensi ya. Gak usah susah-susah berdasarkan pengalaman mana anak yang ini, mana anak yang itu, gampang banget ya. Iya. Tapi kalau orang yang belum masuk, belum ngerti, susah ya. Apalagi dengan SMP jumlah muridnya banyak ya Pak. Saya hapus banget Bapak ya, Bianti, Pak Agus. Itu yang saya lagi cari. Tipsnya apa nih yang kira-kira bisa kita manfaatkan? Tadi sih Pak Agus sudah sampaikan ya, salah satu tipsnya pembelajaran berdiferensiasi ya. Tapi kan terus terang saja memang yang saya alami dan saya temui di lapangan, karena kebetulan saya ngajak Pak Suju nih. Jadi makanya di awal saya ikut CGP ini salah satu poin utama adalah saya mencari ilmu supaya saya bisa mengembangkan di kelas siswa. Jadi apa yang Pak sampaikan bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru ya mudah-mudahan sih auranya ya guru penggerak itu bisa menyebarkanlah ke teman-teman guru yang lain sehingga jangan sampai dari Pak A sampaikan setelah kegiatan selesai di bulan Maret ya, Maret April gitu selesai pula gitu ya. Insya Allah sih mudah-mudahan dukungan dari Pak AA, dari teman-teman semuanya, insya Allah kita tetap semangat Pak. Kita ingin ada perubahan ya. Paling tidak pesannya kemarin seperti itu ya. Salah satu poin yang perlu juga kita pahami bersama. Walaupun mungkin nanti program guru penggerak ini berakhir misalkan di 2024 karena pergantian kepemimpinan, tapi pesannya Pak Nadiem kemarin adalah walaupun pemimpin berubah atau pergantian pemimpin dan dia pun menyadari dan mengiyakan kalau dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengganti kurikulum, benar memang dia mengakui sendiri, tapi kan merubah kurikulum itu dalam artian merubah supaya lebih guru-guru memerdekakan guru-guru, bagaimana guru-guru bisa membuat, karena kan selama ini guru-guru mungkin selalu dibebani oleh administratif. Nah makanya inilah dibuatlah semacam kurikulum merdeka supaya guru bisa berekspresi, bisa mengeksplor gitu kan, seperti itu. Karena kemarin pun pesannya Pak Nadiem ada pertanyaan seperti itu ya, ilokan kata kasarnya gitu ya, bahasa kita ilokan sih gerbong yang sudah panjang nih, yang sudah meluluskan beberapa puluh ribu calon guru penggerak atau guru penggerak, kan nggak mungkin juga bergeser, artinya pasti akan sesuai dengan alurnya, role-nya gitu. Kenapa? Karena kan sebelum Pak Nadiem kan zamannya Pak Anies Baswedan juga sudah ada namanya guru pembelajar. Nah sekarang kan direvisi, diperbaiki dengan guru penggerak. Bisa jadi nanti setelah pergantian Pak Nadiem juga, tapi kan dulu kita sarinya sama sebenarnya gitu, arahnya mau kemana gitu. Sehingga nanti kita mengharapkan sih kita ada semacam blueprint pendidikan Indonesia ya 50 tahun ke depan itu kita mau apa seperti itu. Seperti itu ya. Artinya ya dukungan dari semua pihak sebenarnya gitu. Artinya sama-sama lah kita bergerak ya. Tergerak dan menggerakkan, itulah moto guru penggerak. Terima kasih ya. Bu Yanti mungkin lanjutkan dulu ya. 3 lagi tuh ya. Dua lagi ya. Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama berubah ya? Iya lah pasti Iya, berubah. bersama-sama berubah. Berubah tangan lebih baik Pak. Iya. Bergerak untuk melakukan perubahan. Bergerak untuk melakukan perubahan. Cara yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa warga sekolah itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan masing-masing.
bekerja sama. Untuk saling bekerja sama, mari bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Bersama. Nah, artinya begini ya, yang mungkin supaya jadi dasarnya kenapa mungkin punya keinginan ini, karena setiap manusia, setiap individu itu kan ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Nah, kelebihan seseorang itu kan kayak Miss Ina ya, kelebihannya kan ngomong bahasa Inggris. Kalau saya bilang bisanya cuma oh ayo I love you. Kalau Bina kan bisa lain. Kan itu adalah sebuah kelebihan dari Iya. Bina. Ya, sedangkan itu merupakan kekurangan bagi saya. Ya makanya dari kelebihan dan kekurangan ini kalau saling mengisi, saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu itu saya kira akan mudah. Yang sulit itu karena kita tidak pernah mau mencoba. Sebenarnya apa sih yang jadi sulit? Kalau saya menggambarkan gini loh Bu, batu aja yang keras gitu ya, kalau kena tetes air setiap saat itu akan berlubang. Makanya kalau ada guru yang mengatakan saya mah tidak mampu, saya mah nggak bisa, itu sangat ini kan artinya kalau gitu kenapa sih guru itu nggak mau mati aja? Iya kan? Karena bahasa yang sudah nggak bisa diberikan gitu. Seolah-olah dia itu tidak mau belajar, tidak mau bersosialisasi. Kan kayak saya liatin Bu Sugi lagi ngajarin anak-anak di taman gitu loh ini kan. Kemudian kedekatan dan sebagainya, keramah tamahan dan sebagainya, bikin anak itu suka. Memang kalau kayak pelajaran-pelajaran yang pusing kayak matematika, kemudian bahasa kalau nggak dibawa dengan suasana yang menyenangkan, luar biasa. Ya, kalau udah dilihat aja, waduh pelajaran sekian ini pelajaran matematik, ntar aja datangnya agak terlambat dan sebagainya. Karena apa? Tetapi kalau sudah merasakan mereka itu senang, pasti kan anak, aduh kerjaan mesti ganti ya. Saya harus buru-buru ya kan? Karena senang gitu loh. Nah inilah yang menimbulkan ini ya, yang menimbulkan bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak itu senang. Kalau bisa gitu loh ya kan, kalau bisa. Kalau saya dulu kalau waktu ngajar IPA, kebetulan saya ngajar fisika, itu bagaimana saya menceritakan di akhir pembelajaran itu membuat anak itu penasaran. Jadi penasaran gitu, waduh nanti gimana ya ke depan? Sambung ya. Ya, akhirnya menimbulkan anak itu bisa mau lah, ya mau, wah saya penasaran nih, akhirnya apa sih gitu loh. Ya pembelajaran minggu ini, minggu dapat ketemu lagi, ini benar-benar diharapkan. Ya, saya kira diharapkan. Makanya kemarin Pak, kalau ini untuk ini gimana sih? Ya udah, guru bahasa Inggris coba cari anak apa, kita butuhnya pohon, coba pohon-pohon itu ya kasih nama, kasih tugas pohonnya pohon. Padahal mah tujuannya apa? Pengen supaya pohon itu banyak Bu. Kan tukang pembinanya, pembibitan, bagaimana pembibitannya, proses pembibitan. Yuk ceritain dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ya akhirnya apa? Ya guru bahasa Inggris, ya guru matematika, ya guru yang lain, bukan hanya guru IPA. Mereka pun senang untuk membawa tumbuhan gitu. Ya kalau tumbuhannya banyak kan satu, lumayan anggaran sekolah nggak keluar. Ya kan? Sambil menjelang air. Kan itu aja. Ya terima kasih. Lalu sekolah negeri. Jadi kan diskusi ini juga kelihatan ini karena Bapak terus saja memberikan edukasi dan kita masukannya. Belajar Saya sih tambahin lagi Pak satu Pak. Kalau kita jadi guru yang dilatihkan apa yang tidak dilatihkan? Baik Pak ya.
samping memberikan pelajaran, kita jadi guru dinantikan apa sih sama anak-anak ya Pak ya. Ketika kita memberikan pelajaran sudah enak, tapi kita dengan sikap kita yang gimana dengan anak-anak ya Pak, otomatis kan anak-anak juga senang sih sama pelajarannya, tapi sama bapak ibu gurunya nggak suka. Kenapa? Berarti ada di dalam diri kita lagi ya Pak. Apakah kita sudah bisa jadi guru yang selalu dinantikan oleh anak-anak? Bapak banyak memberikan contoh, tadi saya sampai jawab Pak. Makanya yang saya harapkan 3 guru penggerak ini bisa menggerakkan 60 orangnya Bu ya. Ini teman-teman yang lain ikut. Amin. Daftar semua yang Motivasi. Tapi kan kalau tangsel udah ditutup ya Bu ya. Iya. Susah juga. Kemarin kan udah sosialisasi yang 9-10 ya, tapi sudah ditutup gitu. Tapi nanti kata Pak Yusuf akan dibuka lagi untuk tangsel, tapi nggak tahu kapan ya, karena daerah sasarannya belum ada gitu. Jadi ya sabar-sabar aja dan kita dukung semua calon guru penggerak ini, mudah-mudahan Sina ikut yang udah dapat. Ayo. Angkatan 11 Wah, ada daftar ya. 90. Insya Allah. Ya, Pokoknya gini ya, masih muda-muda, karena ini program ya, jadi kita ikutin aja, jangan kalian saya nenek-nenek ikut aja ya. Iya, masa kalah. Saya sih memberikan motivasi aja ya, motivasinya buat teman-teman semua gitu. Mama kayaknya jadi buku lagi dan Insya Allah. penulis buku Farida ini. Yang bisa ditularkan ya, ditularkan dalam kebaikan Bapak tuh. Kayaknya Bapak kepala sekolah kalau nulis ini lebih lancar lagi, Iya. karena pengalamannya banyak. Programnya banyak. Programnya banyak, sudah sampai sudah terlihat ya Iya. hasil karya Bapak. Tapi kata Pak Aka yang tinggal itu penting nyata. nyata sih, Nyata. tidak hanya di sekolah sini, tapi di sekolah yang ada di Tangsel di SMP bukan lain. bukti nyata lagi. Aksi nyatanya sudah ada. Udah real. Dari apa Bu Yanti, kalau saya begitu saya cuma ngambil poin-poinnya doang. Pak udah jadi narasumber, Bapak tinggal ngambil poinnya 3 poin jadi buku gitu. Iya, benar makanya Bu. Iya, karena banyak ya Pak ya. Kalau saya bilang Bu Yanti, Bapak tinggal dikorek doang, Pak ini nih program Bapak, udah langsung jadi buku. Pengembangan diri. Pengembangan diri Bapak subhanallah ya Pak. Terima kasih banyak ya Bu Yanti, silakan jadi Iya. terakhir ya. Bapak Ibu, Bapak Haji itu PPT-nya. Oh, iya. Udah ya, udah semua kan ya sampai 6. Ya. Oke, kita sudah menjawab kalimat tumpang. Kemudian Pak Haji, Ini udah ya? no present atas no. Enggak. Ini. Nah, jawabannya tadi semuanya ternyata berkaitan dengan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu ya, kita sepakat ya. Dan profil pelajar Pancasila apa aja? Miss Wina, ngerti ya? Katanya kan kita Nyanyiin dulu kan. ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tapi harus tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak sukanya hafal dengan lagu ya, seperti itu. Jadi ada 6 ya. Kemudian Pak Haji lanjut, ternyata kita sudah visi sekolah Pak, maaf punten Pak, mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, beriman, bertakwa, modern, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kalau saya ingin menitik beratkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi kata-kata beriman dan bertakwa itu didahulukan. Oh ya, Pak Haji di itu. Ya, kalau saya ya Oh, terserah ditambah cuma lagi itu. kontribusi. Ya, itu Jadi dinaikin kalau di saya depan, itu maksudnya berimannya mengingat- di depan ya Pak ya. Ya, jadi Iya, di rumah beriman Pak, dan direvisi. bertakwa gitu. Kesadik yang beriman, bertakwa, berkarakter, cerdas, modern, berlandaskan profil Pancasila. Karena udah nyakup ya. Sebenarnya mewujudkan peserta yang berkarakter profil Pancasila juga sebenarnya udah cukup. Udah cukup ya. Karena kalau ditanya mana kok nggak ada kata-kata iman dan bertakwa, kan profil pelajar Pancasila lu. Makanya. Iya, revisi Pak Haji nanti. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, Cerdas, modern. cerdas, modern. Atau ada yang mau dihilangin atau mau ditambah Pak kira-kira? Pak Haji boleh nggak sih pakai profil pelajar Pancasilanya? Untuk visi boleh ya? Kan gini ya Pak, punten nih Pak. Oji. Kalau sepengetahuan saya, karena kita sedang mendalami
apa sih visi itu. Mohon maaf Pak Haji, punten Pak Haji, Bapak Kepala Sekolah, bukan dalam arti guru CGP ini ya, calon guru penggerak ini mau mengganti visi yang ada di sekolah kita ya. Karena kan kepala sekolah ini sudah punya visi di depan ya. Jadi kami di sini mencoba belajar lagi mewujudkan visi sekolah yang sesuai dengan zamannya, karena kita sudah masuk ke zaman yang modern ya. Mungkin visi yang lalu sudah ada dari kemarin, saya juga kaget ternyata visinya itu dari tahun 1975 belum diganti sampai sekarang visi sekolah. Mungkin nanti di tahun ajaran baru atau diberikan kesempatan yang lain Pak Agus dengan guru penggerak yang lain bisa ada perubahan-perubahan sedikit, karena memang akan diterapkan di sekolah ini. Jadi kalau untuk sekarang kita tidak boleh maksudnya kita harus merubah visi sekolah ini gitu. Tapi mumpung ada Pak Gus, iya, makanya nggak apa-apa, kan di sini kan jadi enak karena ada Bapak kepala sekolah. Ya entah kapan Bapak mau, kita mungkin Pak Agus sudah selesai atau Bu Sugianti sudah selesai, isi sekolahnya kita ganti yang ini, itu kan atas persetujuan kepala sekolah. Kalau sekarang kita belajar bagaimana membuat visi sesuai dengan zamannya sekarang. Ya, betul sekali. Sebenarnya mah kalau yang namanya visi dan misi itu ya harus kita sesuaikan dengan perkembangan. Jadi jangan sampai sekolah dari berdiri sekolah visi dan misinya nggak pernah berubah. Apakah visinya nggak pernah tercapai apa gimana? Makanya dari visi ini kita bisa aplikasikan dengan indikator-indikator yang kita capai. Dari indikator yang kita capai ini kira-kira dalam jangka pendeknya apa yang akan kita capai, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Usahakanlah visi dan misi ini kalau kita kembangkan jangan lebih dari 4 tahun. Karena kan apalagi sekarang sebenarnya 4 tahun juga udah kelamaan ya. Karena memang semakin terus berubah. Ya. Makanya kata-kata modern itu udah bisa mewakilkan gitu ya, kata modern bagaimana cerdas gitu kan ya. Sebenarnya kalau udah ngacu kepada profil Pancasila di belajar, makanya di papan sana tuh di spanduk kan udah kita tulis buku ya, bertakwa ini indikatornya semuanya sudah ini. Kalau anak mudah-mudahan nih kesiswaan BP kalau lagi ngehukum atau apa gitu deh ya, anak-anak suruh baca tuh ya indikator profil pelajar Pancasila supaya tahu gitu, supaya apa. Makanya tuh dari nanti kita udah profil Pancasila, wah kalau nggak hafal-hafal sungguh terlalu gitu. Kemudian di tembok kita sudah ada spanduk, udah apalagi itu sampai dibarengi dengan indikator-indikator yang harus ditempuh oleh siswa, oleh guru lah, itulah intinya sebagai profil Pancasila. Makanya bagaimana kita bisa memasyarakatkan gitu loh, ya bisa memasyarakatkan profil pelajar Pancasila ini, karena tujuan akhir dari kurikulum merdeka itu kan profil pelajar Pancasila. Apalagi sebenarnya udah di pemerintah itu udah memandu kita ya Bu ya, udah memandu kita agar guru itu bisa berkreatif. Bagaimana cara berkreatifnya? Yuk pelajari aja profil pelajar Pancasila. Belajar mandiri nggak ada yang ngajar. Kalau belajar di PNM itu sendiri. Iya Bapak. Berarti memang secara visi sekolah maupun misi sekolah, Bu Tuti dan Pak Alfauzi, Pak A ini mensupport, mendukung, sehingga memang benar sih apa yang dikatakan Pak itu. Masa sih selama beberapa puluh tahun sekolah sendiri visi-visinya tidak ada perubahan, dan kan otomatis visi sekolah yang ada sekarang ini ya paling tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Benar kata Pak A, setelah maksimal mungkin 4 tahun ya, setelah itu paling tidak kan nanti di 2024 dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ya semuanya ya, otomatis kita di SMP Negeri 2 memang sudah merata tuh dari kelas 7, 8, 9 di awal tahun ada 2022 sampai 2023 ini untuk kelas 7, lalu tahun berikutnya naik kelas 7, 8 sampai 2024, berarti semua jenjang sudah menggunakan kurikulum merdeka, sehingga visi sekolah insya Allah akan tercapai seperti itu ya Pak ya selama 3 tahun, karena kan memang 2024 kan baru diwajibkan untuk menggunakan kurikulum merdeka, mungkin itu.
Maaf tadi memang saya menyaksikan terus ya. Sepakat sekali dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena memang mungkin semua tadi di ruangan ini kita sepakat dengan visi sekolah. Visi sekolah sudah sangat mantap, sudah sangat bagus. Dan Pak AA yang tadi di ruangan ini yang berarti sangat ngeh dengan profil pelajar Pancasila. Dengan profil pelajar Pancasila pertama apa tadi? Dan Pak AA yang dan Pak AA yang jadi kalau gitu berimannya di depan dong. Iya. Karena memang itu bukan satu belajarnya Pancasila yang pertama. Cuma mungkin masukan saja mungkin perlu Bapak Ibu pikirkan juga karena katanya lagi sekolah adiwiyata juga ya. Iya. Nanti juga diminta juga Pak. Oh, tambah Ini lingkungan. di luar sekolah enggak ya. Karena pernah menghandle sekolah adiwiyata juga nanti akan ada tambahan visi sekolah yang akan di breakdown menjadi kegiatan berwawasan lingkungan apa saja. Tapi ini kalau sesuai dengan sekolah penggerak, sekolah Pancasila itu sesuai. Tadi juga kalimat-kalimat umpan dari Bapak Ibu semua sangat mantap sekali, bikin merinding juga sih sebetulnya ya. Memfasilitasi siswa, bakat minatnya, bagaimana mendiferensiasikan dengan cara yang simpel sampai dengan yang complicated tadi ya. Itu sangat-sangat jadi ilmu juga buat saya hadir hari ini Pak. Dengan Pak Agus, Bu Sugianti dilanjutkan tadi masih ada satu lagi ya di bagian apa saja yang satu lagi apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan visi sekolah di slide selanjutnya. Berarti yang disesuaikan tidak ada ya, insya Allah sudah disimpulkan. Nah ini sebetulnya contoh Bapak Ibu, jadi sikap dan perilaku murid, guru, punten Bapak Kepala Sekolah dan orang tua saya mencerminkan visi dari yang tadi itu apa saja. Contoh dari muridnya itu disiplin, sopan, menghargai dan pastinya di sekolah sudah ada program-program kesiswaan ya. Mungkin boleh disebutkan program seperti apa, mungkin ada masukan dari tim yang lain tidak apa-apa. Dari gurunya tepat waktu misalnya, bukan hanya siswanya, ramah kepada anak-anak, menyenangkan, menggunakan diferensiasi misalnya dan lain-lain. Nah, dan sampai kepada orang tua tadi yang mungkin bisa berlanjut berkesinambungan ya, paralel learning outcomes-nya antara pendampingan anak belajar itu tadi yang berwawasan lingkungan ya mungkin ya. Karena kan adiwiyatanya juga lagi diinjak juga terlalu Widanti ya. Misalnya murid misalnya membawakan bekal sekolah yang tidak membuat sampah banyak seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan perilaku murid, guru, kepala dan orang yang mencerminkan visi yang tadi. Ada di slide selanjutnya Pak Ria. Nah, berarti kita ada di sini sekarang. Setelah ini ada kesimpulan. Mungkin bisa diceritakan yang dari ke muridnya tadi ya tentang kegiatan-kegiatan murid yang mendukung kegiatan dari visi dan misi tadi. Yang tadi Pak, Isi. yang tadi bukan yang ada murid Visi-misi murid. nah ini murid disiplin. Ini contohnya. Oh, contoh ya. Visinya tadi kan. Yang kegiatan sekolah, program sekolah persisnya sudah ada, atau mungkin ada tambahan atau ada ruang-ruang seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan langsung nggak visinya. Iya. Benar. Masya Allah. Oh iya Pak, kebetulan di sekolah kita itu kan ada program yang bagus. Setiap pagi itu sebelum mulai ada kegiatan literasi, kemudian pembacaan ayat-ayat suci itu kebetulan ada Pak namanya itu Pak Teddy. Pak Teddy kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena lagi P3K, orientasi P3K. Jadi beliau yang mengajak teman-teman murid kebiasaan untuk ada kegiatan rohani Islam. Kebetulan juga di sini ada mulai tahun ini nih Pak Teddy nih yang anak muda ini yang memperakasai. Jadi kebetulan ada juga Pak Rido ke Pembina OSIS dan Muswina. Kita setiap Jumat juga ada kegiatan dari kesiswaan. Mungkin biar lebih jelas dijelaskan sama kesiswaan, mungkin ya silakan Pak Rido atau Muswina. Ya Miss, silakan Miss. Karena yang lebih paham ya kesiswaan. Sini saja Mas. Master nih, bahasa Inggris nih. Tapi jangan ngomong di sini. Tapi jangan ngomong di sini. Kita cuma yes go ya. Kembalinya ngomong cocok ya, kita nggak bingung. Kalau saya bilang going to the market. Sudah ada. Bisa aja Pak ya. Iya, Memang
setiap Jumat itu kami punya 4 program dan itu berbeda-beda. Ada Jumat bersih, kemudian Jumat sehat. Nah di minggu ketiga dan keempat itu ada rohanian, itu kita sholat duha berjamaah itu. Jadi setiap Jumat itu kita isi sebelum jam KBM dimulai itu pukul 6.30 anak-anak sudah di lapangan. Di Jumat pertama itu ada Jumat bersih, kita bersih-bersih. Kemudian di minggu kedua ada Jumat sehat. Itu Jumat sehat ada sarapan bersama, kemudian juga ada senam bergantian. Nah Jumat ketiga dan keempat itu memang kita ada sholat duha berjamaah untuk kegiatan revisinya. Nah, Setiap hari Setiap hari juga. tahun pembelajaran, sebelum pembelajaran kan kita baca. itu ada literasi yang tadi disebut. Kalau setiap pagi sebelum Itu literasi yang disampaikan Bu Suki. ada siswa yang membaca melantunkan ayat apa? Pembelajaran Kunci, waktu teman-teman yang pembelajaran tidak di soal kelas. esai sudah selesai, Ya, silakan programnya udah ada bagian-bagiannya yang masing-masing. ya makanya kita bersaling berkolaborasi. Esai sudah Tidak ada dusta di antara kita. Ya, Yang lainnya buku sendiri. Bu Sri paling sering organisasi. Ada jadwal dan Bu Sri ya. yang akan Kalau contoh disebarkan lewat grup WA. Terima kasih. program untuk guru-guru tadi buat siswa, ada program untuk guru-guru. Oh, kalau untuk guru-guru ada program khusus pembinaan kepada guru-guru. Kita bikin workshop. Kebetulan teman-teman juga kalau ada kegiatan ada seminar-seminar saya suka ajak untuk kemarin kita udah nyoba kuisis juga. Mungkin nanti juga bisa ditawarkan kepada teman-teman nih Pak yang mau belajar Canva ya. For Edu sekarang gratis. Teman-teman semangat. Teman-teman juga guru yang senior Pak ikutan. Jadi kita tuh semangatnya di sini. Kebetulan saya kemarin kuisis ngajak teman-teman yang guru senior, saya pikir guru senior pada nggak suka ya. Ternyata mereka malah dipakai buat kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka suka membuat, bukan memudahkan mereka kan enggak. Karena dengan teknologi kan bukan memberatkan kita tapi memudahkan kita ya, biar mereka juga memudahkan mencari data siswa lebih mudah kan. Maka mereka semangat, apalagi kayak guru agama tuh guru agama yang ngajar dari kelas semua kelas diajarin kan tuh banyak tuh ya. Guru prakarya dia selalu memakai itu kuisis. Jadi mereka bisa ngambil soal-soalnya dari sana. Itu kemarin itu guru-guru sendiri saya pikir kalau mereka alhamdulillah malah pada suka, pada belajar, mau nggak malu gitu bertanya. Tapi kalau untuk guru luar yang mengajar kan mungkin berat ya, karena ada perasaan itu tadi yang kata bilang minder yang malu. Padahal mereka lebih bagus pengajarnya. Kayak di sini kayak buat JTT itu bilang karena nggak bisa IT, tapi dia mengajarnya udah, kalau menurut saya udah kurikulum merdeka, karena dia udah membuat siswa dengan mengerjakan guru bahasa Indonesia dengan berbagai macam kayak bahasa Indonesia misalnya membuat drama dengan video dengan puisi itu bebas, sudah berdiferensiasi semua. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu adalah kurikulum merdeka, padahal mereka udah mengerjakannya. Tapi kalau ditanya, nggak ngerti lah, justru mereka udah mengerjakannya. Sebenarnya mereka udah dari awal. Iya, benar tuh. Paham kesini. Cuman mereka kadang-kadang guru takut, saya nggak mau ngajarin kelas 7 kurikulum merdeka, padahal mereka lebih ngerti sebenarnya daripada guru yang lebih muda, karena pengalaman tadi ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu takut dengan bahasa kurikulum baru, karena identik di hati mereka tuh disangkanya kayak belajar komputer, kayak padahal itu nggak ada hubungannya kan, seperti itu. Jadi Sesuai fitrahnya ya. iya sesuai fitrahnya, kembalikan sesuai kodrat alam dan zamannya. Kalau intinya begini sih Pak, untuk program terhadap guru ini yang sekarang kita lagi kita kembangkan, bagaimana guru itu bisa melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Ini makanya setiap ada kegiatan-kegiatan seminar atau workshop, saya sebagai pimpinan selalu menganjurkan agar keikutsertaan di dalam ini, karena dengan banyaknya pengetahuan yang bisa dia dapatkan atau guru dapatkan, sehingga nanti kan pada saat dia melakukan dalam proses pembelajaran ada permasalahan itu kan bisa diatasi. Kira-kira pendekatan apa yang bisa lebih tepat, strategi apa yang bisa digunakan. Nah, dengan adanya pembelajaran yang berkolaborasi, ya minimal 3 mata pelajaran. Syukur-syukur saya katakan, yuk kita bisa lakukan di 10 mata pelajaran itu kita lakukan dengan pembelajaran berkolaboratif. Dengan intinya, yuk tentukan tema.
Nah kalau memang tema itu tidak sesuai, kan tema itu bisa disesuaikan. Ambillah misalkan tentang apa menu pelajar Pancasila itu kan bisa diambilkan. Kalau itu bisa dilaksanakan, kalau bahasanya kalau saya mengatakan yuk, makanya saya selalu diakhiri dengan kegiatan apa Bu coba? Jangan menyerah. Oh, lagunya Jangan ini tadi ini kan penyanyi masih sedang sama Rian Rasi Anggota band Yasin. vokalis juga ya Pak ya. Mungkin tambahan dari Pak ya, di kita juga kan memang sedang digalakkan juga untuk MGMP mata pelajaran di tingkat gugus. Jadi kemarin juga sudah terbentuk MGMP di tingkat gugus dari 10 mata pelajaran begitu, sehingga menyambung apa yang disampaikan Pak A, sehingga nanti dengan adanya itu kolaboratif antara satu mapel dengan mapel lain itu saling terhubung terkait, sehingga tidak ada yang membedakan dan tidak ada yang merasa oh mata pelajaran ini lebih diutamakan atau enggak, tapi semuanya pasti yang namanya belajar ya itu tidak ada pembeda sebenarnya, artinya semuanya sama, sehingga kemarin dari gugus 3 difasilitasi untuk kegiatan pengembangan MGMP di tingkat gugus seperti itu. Dan terkait juga dengan guru ya, alhamdulillah sih selama ini Pak A juga memberikan motivasi ke kita guru-guru ya, termasuk juga dengan ke siswa juga, baik dalam pembinaan di ruang guru ya sesama guru maupun pembinaan secara klasikal di saat pembina pelajaran seperti itu, sehingga secara tidak langsung kita sebagai guru mendapatkan apa yang selama ini kita harapkan ya, motivasi, semangat ya, artinya selama ini kan Pak mengayomi ya semua guru yang ada di sini. Baik Bu, Boleh kesimpulan dulu. kesimpulannya Bu. Oke, jadi kesimpulannya ternyata kita sepakat bahwa kita Pak Haji visinya ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita berusaha mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, modern, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti ditambahkan dengan ini ya, berwawasan lingkungan Pak Haji. Justru bisa aja pelajar Pancasilanya itu kita hilangkan gitu kan, karena dari atas itu sebenarnya sudah ada, udah tercover dengan merasakan ini. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, modern, dan berwawasan lingkungan. Udah capek tuh. Sudah semua ya Pak. Ya. Karena kita mau pede kemarin mah pertama katanya. Iya. Apa ketuanya udah nyatakan. Iya. Pak Rusiana katanya kita Harus Solo ikut tingkat lolos. provinsi. Tiga lagi ketika Sudah visitasi dari Sudah pertama. sudah dari Ini paling dia wakilnya. Kebetulan. DLH ya tadi ya Pak ya? Dari DLH. Siapa kan ya? Siapa ada? Iya. Masih dulu Pak. Ada main di sini. Dari daerah ya. Enggak, enggak. Ya pakai apa sih? Pusat namanya kepala. Itu baru diangkat ya. Iya. Mungkin Pak Haji yang mau ditambahkan kesimpulan? Untuk visi sekolah sih seperti tadi yang Pak A sampaikan, yang mudah-mudahan sih tidak stagnan gitu ya, tapi dinamis lah gitu sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tadi kata Pak A ya jangan lebih dari 4 tahun kalau bisa, sehingga setiap ini kan pasti ada perubahan-perubahan yang harus kita bersama ya. Nanti divisi inilah nanti kita akan membuat misinya mau apa nih nanti, ada 1, 2, 3 seterusnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sama-sama lah ya berdiskusikan untuk misinya mau dibawa kemana gitu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Kesimpulannya sudah kita peroleh ya, tahu tadi kita sepakat bahwa kita akan melanjutkan program sekolah yang sudah bagus mungkin menjadi yang lebih bagus lagi. Kemudian sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya akhiri ya Bu ya. Pertemuan kita, diskusi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambit. Pak kepala sekolah saya juga